Langkah pertama adalah aset dijual. Kalau ada keuntungan atau kerugiannya dibagikan kepada sekutu ya, kita sebut pemegang saham itu sekutu ya dari penjualan aset. Ya, kemudian nanti semuanya didistribusikan. Next. Ya, ini next aja. Oke. Nah, untuk sebelum bagi uang, kita lihat di sini adalah kita harus dahulukan bayar utang. Nah, utangnya itu adalah kepada kreditor ya, yang di luar partner. Kemudian utang juga bisa firma berutang kepada firma gitu kan ya. Misalnya ya bukannya kapital ya. Nah, itu juga didahulukan baru sisanya itu dibagi. Ya, next. Oke. Ya, ini adalah untuk pembagiannya. Ya, prioritasnya intinya adalah kita dahulukan kepada pihak luar dulu. Next. Contohnya. Next saja langsung. Ini saya contohkan dari komunikasi di radio sekarang saya punya radio 8 tahun. Contohnya ada kalau nah ini contoh ini nggak usah, kita lanjut aja terus. Ada contohnya radio sampaikan berita itu supaya apa? RR itu dipandang gagah, berwibawa, ya kan? Kemudian sasarannya itu luas, jadi general. Tapi kalau Anda dari Prambors, nah kita lihat contohnya di sini ya. Ini untuk likuidasi simpel. Ini sebagai dasar. Kita nanti bahasnya bukan yang simpel ya. Kita adalah yang bertahap. Ya. Oke, di sini ada 3 sekutu, pembagiannya 4/3/3. Nah, ini kalau 4/3/3. Itu kalau adalah 10 ya. Tapi kalau ada makin ada yang nanti bisa salah kaprah. Berarti pemerintah Indonesia itu ngajak perang gitu kan. Nah, untuk fundamental kegagalan Anda berkomunikasi termasuk pemilihan kalau Anda tidak paham Anda. Kuisnya tuh gampang, ini harusnya waktunya nggak juga 2 menit ya, ujiannya 30 menit. Berapa detik doang? Ya, terus jadi di sini kita lihat dalam misalnya apa keunggulan dari apa teknologi yang digunakan oleh Web3? Ada 2 keunggulan. 1, 2, 3. Dan aspek Oke, jadi ya, jadi di sini ada dari sisi sekutunya itu asetnya dijual ya. Kemudian berapa aset yang dijual? Kita lihat dijual dengan harga 30.000, padahal asetnya itu ada 110.000 ya. Berarti ada kerugian sebesar 80. Nah, itu nanti dibagi. Nah, kemudian sebelum likuidasi ini ada aset-asetnya itu ya kan. Itu ada milik sekutu P ya, ada utangnya juga. Kemudian Tom dan Zack ya. Padahal mereka cuma mengupas semua materi kemudian dia bicara di platform. Oke, next. Nah, jadi cara baginya begini. Pertama lagi kerugian 80 itu ya, itu dibebankan 4/3/3 ya kan. Itu cara pembebanannya kerugian penjualan aset. Kemudian kita lihat setelah pembebanan kerugian itu ada sekutu yang modalnya minus, yaitu si Tom dan si Zack ya kan, tadi kan dia modalnya cuma 14 terus nanggung. Nah, kalau sekutu yang modalnya minus itu ya itu bagaimana caranya? Nah, di sini dikatakan untuk yang modalnya minus itu si Zack. Nah, ini nanti tergantung ya, jadi bisa ada 3 kondisi. Pertama adalah si yang modalnya minus setoran uang seperti si Zack itu ya, itu minus 10 ya, Zack ditanggung oleh Tom dan Pete. Kemudian atau bisa juga yang modalnya minus itu nyetorin uang. Kalau nyetorin uang berarti kasnya bertambah ya. Atau kondisi yang ketiga adalah gabungan antara keduanya. Jadi sebagian disetorkan uang, sebagian ditanggung sekutu yang modalnya tidak minus. Ya, seperti contohnya adalah di sini adalah kalau si Zack itu ditanggung oleh Pete dan Tom. Ya, karena kan minus 10, ya kan ditanggung, berarti kalau yang tanggung 10.000 itu ditanggung oleh Pete, berarti 4. Kalau di sini baginya berarti 4/7, 3/4. 3/7 Pete nanggung 4/7 dari 10.000.
Tom 3/7 dari 10.000. Kemudian Tom itu kan dia defisit 14.000 tuh karena dia menanggung sisekan. Nah, dia nyetorin uang. Nah, itu yang ketentuan itu nanti disebutkan di soal ya. Ini hanya contoh. Kalau nyetorin uang kasnya masuk. Nah, setelah kasnya masuk ada uang kas 459.286. Kemudian ada liabilities 42. Nah, ini uangnya udah cukup kan? Nah, kalau uangnya udah cukup itu dibayar dulu utangnya. Setelah bayar utang, nah tinggal sisa modalnya si paid. Kalau Tom dan saya kan udah habis karena tadinya mereka modalnya defisit ya dan sisa uang kas. Intinya dalam hasil akhir likuidasi itu harus saldonya semuanya 0. Ya, oke. Next. Tapi kalau suasana santai, suasana pembelajaran, ya kita bisa berikan contoh, basa-basi, berikan contoh akhir, menjadikan kasus-kasus beberapa kasus sebagai materi tambahan aja boleh. Nah, yang berikutnya adalah dalam organisasi banyak yang gagal pada saat Oke, nah sekarang ini tadi ya ini untuk pembagian simple liquidation ya kita skip aja ya ini. Kita nanti mau ke likuidasi bertahap. Nah, sekarang topik kita adalah di sini ya. Bedanya adalah kalau simple itu dilakukan dalam 1 bulan yang bersama langsung dijual. Nah, kalau installment itu bertahap. Namanya likuidasinya bertahap ya. Oke, kita lihat di sini. Ya, nanti ada 2 metode. Yang pertama adalah safe payment approach. Nah, nanti kita lihat apa bedanya. Ya, dalam safe payment itu adalah kita di sini ya, pendekatan dilihat dari partner ya yang dari modalnya ya. Nah, ini bagaimana ya nanti kita lihat langsung ke aplikasinya prakteknya. Next. Oke, ya jadi contohnya ya untuk installment ini ada modal 3 sekutu B, D dan O, kemudian ada kas, asetnya ada, liabilitiesnya ada. Pembagiannya 40, 40, 20. Kalau totalnya 100, boleh kita langsung 40%, 40%, 20%. Tapi kalau misalkan 40, 40, 40, kita nggak bisa 40%, 40%, 40%. Nah, ya, jadi harus 4/12, 4/12, 4/12 ya. Kemudian 70% receivable itu bisa ditagih, berarti sisanya 30% dihapus, ditanggung sebagai kerugian. Kemudian inventory dengan book value 15 dijual seharga 10. Nah, inventorinya kan ada 30. Nah, ini baru dijual sebagian nih. Yang 15.000 dijual dengan harga 10. Berarti rugi juga 5.000. Ya, ini langkah yang pertama. Jadi kalau bedanya installment itu adalah pakai per langkah. Per langkahnya itu setiap bulan ya. Oke, next. Saya hancurkan dia di dalam ini. Udah punya niat gak baik nggak bakal engage. Meeting itu tidak akan bersatu, tidak akan memunculkan sebuah konstruksi meeting yang nah, kalau kita metode safe payment seperti ini. Pertama adalah ya semangatnya adalah semangat saling menjatuhkan. Bahkan yang lebih parah adalah lebih banyak bertanya. Ini yang mana ya? Bukan yang tadi deh. Coba next sebelumnya deh. Tapi begitu ditanya gimana sudah jelas. Oh, iya oke. Ya, jadi inventorinya yang pertama itu yang dijual. Nah, ini kalau kita kumpulkan semua ya kita bagi kas dan non cash aset. Ya, itu 130 itu dikumpulin. Kalau enggak, kalau mau dirinci juga boleh, dikumpulin juga boleh. Ya. Nah, ini ketemu angka 43 dari mana? Coba boleh tolong balik lagi Roland. Nah, di sini. Kita lihat ya, jadi angka pertama, tahap pertama itu kita dapat 43 dari mana? Karena dikatakan 70% dari AR tertagih, berarti 70% dari 40.000 adalah 28. Ya kan? 28 tertagih, kemudian inventory dengan book value 15, ya, berarti dibayar sebesar
minus mencatat. Biasanya orang yang pakai 10. mencatat akan Ya kan, nah kalau kayak gini berarti tadi kan yang pertama adalah 28, berarti kas masuk 28, ARE 28, makanya itu non cash asset dihapus 43, ditambah 15 kalau book value-nya. Tapi uang yang masuk itu hanya 28 tambah 10. Ya, tolong ke belakang. beli snack, ya kan? Begitu meetingnya di puncak lagi. Ya, jelas ya. Jadi itu bedanya. Jadi kasih masuk 38 ya, 28 tambah 10. Kalau non cash aset dihapus 43, 28 tambah 15. Berarti ada kerugian 5.000 ditanggung 40%, 40%, 20%. Yang pertama ada yang mau nanya? Nah, kalau udah seperti ini berarti ada uang 18 cukup bayar liabilities langsung. Kalau liabilities ya di langkah pertama kalau uangnya udah cukup bayar semua langsung dibayarkan. Berarti masih ada sisa uang 30.000. Nah, ini kita metode safe payment. Nah, cara baginya 30.000 gimana? Kita lihat modal sekutu. Terakhir sebelum pembagian adalah B43, D25, O49, ya kan? Nah, kemudian di sini ada alokasi potensial loss itu dari non cash aset yang 87. Jadi kalau non cash aset yang nggak kejual semua, berarti kan B akan menanggung 40%, D 40%, O 20%. Berarti 40% dari 87, tuh ya. Kemudian setelah penanggungan ini kita lihat ada nggak yang modalnya minus? Ada yang modalnya minus itu adalah si D. Ya kan minus 9.800. Nah, kalau di sini nggak ada stok-stokan karena ini kan cuma metode analisa, bukannya tadi defisit beneran ya. Nah, 9.800 itu kalau dia minus ditanggung oleh yang nggak defisit. Nanti pasti salah satu ada yang bisa menanggung cukup modalnya, nggak mungkin semuanya defisit. Nah, kebetulan yang 9.800 yang nanggung adalah B dan O. Bagaimana kalau misalnya contohnya adalah D sama O defisit? Ya dua-duanya ditanggung oleh B. Ya, tapi di sini karena yang defisit cuma B, berarti yang defisit yang ditanggung 9.800. Berarti nanggungnya BRING 4/6, O 2/6. Ya, dikurangi dengan defisitnya sehingga tinggal sisa setelah dikurangi ini BRING itu 1.600, Ocean 28. Nah, ini adalah uang yang dibagi untuk pembagian dari 30. Hasilnya pasti akan klop dengan sisa uang yang ada. Itu adalah metode safe payment approach. Oke, sampai sini dilihat dulu ada yang mau ditanya? Planning, organizing, directing, controlling. Terus ya peranannya adalah director roles, developer roles, terus facilitator, monitor, producer. Kompetensi yang lebih parah lagi ini Anda akan dicek pada saat assessment nanti kalau Anda ingin naik jabatannya lebih tinggi. Anda harus punya visi, Anda harus mendesain organisasi, mendelegate efektif, thinking kreatif, negotiating, presenting idea. Semua yang saya cetak dari atas sampai ke bawahnya adalah bukan peranan kemampuan komunikasi yang harus Anda bangun sebagai seorang. Nggak ada, kalau nggak ada kita lanjut next. Ini kan baru yang pertama kan, berarti masih ada sisa yang 87, nah nanti dibagi. Nah, itu metode yang pertama, safe payment. Metode yang kedua adalah advance plans. Oke, next. Next lagi. Mentoring, tapi Anda sendiri yang 1000 bahasa. Ya, ini sama ya tadi ya contohnya. Ini contohnya adalah untuk saldo firma sebelum dilikuidasi. Next. Anda sebagai pimpinan yang pengen mendorong pencapaian target. Nah, kalau advance plans di sini ya misalkan ada kasnya 106, tapi nanti kayaknya kita ujian biasanya yang dipakai safe payment sih, tapi nggak apa-apa kita bahas aja. Next. Nah, jadi kalau advance plans itu nanti dibuat dulu ya kan berapa capital interest-nya, kemudian advance plans-nya itu ditentukan ya kan dari capital interest yang ada. Oke, mundur dulu ke belakang deh. Coba saya terangkan di sini dari satunya lagi. Jadi sebelum dibagikan saldo terakhirnya ini 16. Potensial yang mau dibagi 106. Nah, ini ya. B67 lihat tuh ya di bawah ya. S45, W31500 itu saldo terakhir. Sebelum dibagi ya, posisi terakhirnya seperti itu. Next. Kemudian yang mau dibagikan adalah 106 uangnya. Potensial kas ya yang akan didistribusikan 106. Nah, itu 40 20 pembagiannya. Next. Nah, kalau advance plans itu adalah begini. Kan pertama itu adalah yang paling kecil modalnya adalah si
Tadi uangnya antara masinis, menjaga alat 67, 45, 31, 500 sudah. Nah, ini bisa komunikasi yang sangat fatal banget. Oke, ini ada uang muka ya tadi ya. Coba lihat di depan lagi deh. Sorry. Untuk net capitalnya ke depannya. Depan lagi. Nah, di sini ada uang muka nih. Ada Baker Advance sama Week Advance itu ya di aset. Aset itu berarti ada uang muka. Uang muka 12.000 Baker, uang muka dari Week, uang muka. Jadi itu adalah seperti uang mukanya kan. Nah, uang muka ini perlakuannya kan karena di aset firma. Jadi seperti piutang Baker, piutang Week. Nah, maka berikutnya K12 ya, B sama W ya, B12, W 7.500 next. Lagi satu lagi. Nah, ini. Maka ngurangi. Jadi seperti piutang lah itu. Jadi Baker sama Week itu pernah pinjam ke firma. Maka berarti sebenarnya net capital dia adalah ya dari modal yang ada dikurangi pinjaman ke firma. Bagaimana kalau bisa juga Baker yang minjemin ke firma, ya berarti adanya di liability-nya firma, ya kan? Misalkan Baker payable, berarti utang pada Baker. Nah itu kalau itu statusnya adalah berarti ditambah kalau gitu, ya karena di sini selain nanti terima modalnya 67 juga firma mesti balikin kepada Baker pinjamannya. Oke, next. Jadi karena ini posisinya piutang semua. Nah, ini jadi 55, 45, 24 ya kan ini saldo akhirnya, terus pembagiannya adalah 40%, 40%, 20%. Nah, kalau seperti ini kita terus cariin nih 100%-nya itu berapa? Ya. Tadi loss-nya itu adalah kalau asetnya nggak kejual. Ya, ini ya. Oke, coba mundur lagi ya sampai nah. Mundur satu lagi. Mundur satu lagi. Nah, untuk asetnya itu kita lihat ada semuanya di samping uang muka ya 160.500 dikurangi 12.000 dikurangi 7.500, dapatnya adalah 141. Ya kan? Oke. Itu untuk total asetnya. Kemudian next. Karena leader adalah orang yang mampu memanage dirinya sendiri serta komunikasinya dengan orang lain di lingkungan yang mencapai tujuan organisasi. Kalau leader oh ini soalnya nggak lengkap di buku, lebih lengkap ya. Oke, terus ya bukan sekedar menyelesaikan pekerjaan yang menjadi nah itu sebentar sebelum ke sini 56 metode komunikasi bisnis sangat amat banyak, bisa bentuk tulisan maupun yang lisan. Tidak ada satu pilihan yang benar. Mana yang lebih baik email, tertulis pakai surat atau pakai komunikasi langsung. Semua bergantung pada konteksnya. Kalau tertulis itu bisa lebih bagus karena apa? Oke, nah sekarang kita jadiin gini 55.000 itu kan 40% ya kan itu ya. Nah kita jadiin 100%-nya. Berarti caranya 55.000 kamu bagi 0,4. Jadi di 100% kan dulu gitu. Ya 45.000 dibagi 0,4, 24.000 dibagi 0,2. Nah, berarti terus kita ranking. Ya, jadi yang ranking paling besar kan 1.500, terus 120.000, terus 112.500. Ya, kemudian next. Nah, jadi yang dapat duluan adalah si B karena dia paling besar kan. Nah, dia kemana? Dapat berapa? Dapat sebesar 17.500 karena ke posisi kedua yang 120. Ya. Nah, tapi dia nggak dapat 17.500 kan dia dapatnya dari 17.500 itu hanya 40% kan. Berarti dia dapat 0,4. Ya, itu adalah sebesar 7.000. Ya, itu pembagian pertama. Kemudian untuk pembagian kedua adalah dari yang 120 ke 112. Dua-duanya dapat kan?
Kan berarti kan udah sama nih modal 120 kan, berarti masing-masing 7.500, 7.500, tapi yang B itu 40%, yang W itu 20%. Ya, sehingga kalau kita lihat ini ya, jadi si B itu akan dapat 7.000 tambah 3.000, 10.000. Si S tidak dapat, si W dapat 1.500. Ya, itu untuk pembagiannya. Next, pembagian pembebanan kerugian. Nah, setelah itu ya, ini kita masukkan ke sini. Tadi tuh yang pembebanannya yang 17.000, 7.000 sama 4.500. Nah, itu pembagiannya seperti ini. Ya, untuk B itu yang pertama dia dapat sendiri, terus yang kedua itu dia bagi dua dengan W, dengan week ya. Oke, ya sehingga angkanya seperti itu ya. Oke, kemudian nanti potensial loss-nya kan tadi kan yang mau dibagi 106, tapi udah dibagiin untuk advance plan distribution plan-nya kan baru dibagi 17.000 tambah 7.000 tambah 4.500, berarti sisanya adalah 7.500 baru ini dibagi pakai 40%, 20%. Nah, jadi nanti uang yang dibagiin semua itu adalah tadi semua ya yang udah dikaliin semua 7.000, 3.000, 31. Untuk B, untuk S 31, untuk W 1.500 tambah 15.500. Tantangan bisnis juga semakin beragam. Baru kemarin kita masuk ke era digital, sekarang masuk ke era pandemi, ya kan? Belum lagi kita vaksin keluar. Seperti apa dunia lagi ini? Kita bekerja di satu kantor bersamaan, sekarang sudah virtual. Kita WFH, bisa jadi besok ke depan work from anywhere. Anda bisa kerja kantor pusatnya di Jakarta, tapi Anda bisa kerja di Surabaya, dari dan segala macam. Dunia seperti tidak masuk. Kenapa? Kita bukan orang-orang yang bisa mengarahkan dirinya masuk di dunia itu serba tidak bisa mengambil peran. Ini skip aja. Orang-orang yang pintar berkomunikasi dengan dirinya Ya kayaknya udah selesai, kita langsung coba aplikasikan. Jadi nanti kalau ujian kita pakai yang save payment ya. Jangan pernah mengatakan mau saya, suka saya. Kita lihat problem 16.2. Ini ada contohnya, tapi ini incorporation. Bukan. Udah, Roland, ini cukup. Kita lihat sama-sama aja. Semua udah punya ininya belum?